Ya, intinya adalah bukan nominal apa yang mereka dapatkan, tetapi kesempatan yang sudah dikasihkan itu berupa portfolio. Apalagi kalau nanti ini project yang disiarkan di di televisi ya, dia kan sudah mulai punya kredit nih gitu kan. Bayangkan kelas 3 SMK aja sudah muncul nongol di televisi ya. Saya kapan ini? Animpiade Animation for All. Nah, kalau sekarang kita beralih, jadinya udah ngomongin ke akademisinya. Oke, kita beralih ke sisi industrinya dari Mas Alfa. Pertama kali bersinggung, kalau misalnya industri, kalau Mas Alfa mengawali dari freelance, tim kecil, kemudian akhirnya lulus. Jadi bongkar-bongkar ya, ganti lagi. Tapi kan gitu. berarti ini atas nama pribadi. Masih pribadi, kita belum nyebut salah satu. Tidak ada mengatasnamakan, kadang ada beberapa animator tuh saya kenal dia freelance, tapi dia sudah punya nama, mungkin misalnya saya Isa Studio, misal gitu. Tapi ini belum, tidak ada. Sebenarnya juga sempat sih mau munculin nama, udah desain logo, tapi masih malu-malu gitu kan. Ada sih dulu sampai ada 2 gitu kan, tapi ya udahlah, kita juga belum mungkin masing-masing ya. Kalau saya lebih cenderung kalau belum siap ya sudah jangan masuk dulu gitu kan. Ya nanti masing-masing pribadi sampai waktu ya masih pakai nama pribadi aja dengan attitude kita, ya kita direkomendasi, oh ini kerjaan si Ani bagus, coba dibantu, ya udah gitu aja. Jadi tanpa perlu nama khusus pun Mas Alvan sudah bisa networking tadi yang sudah dibentuk. Networking. Jadi gitu. Mouth to mouth ya berarti. Mulut ke mulut. Oh itu ada animator bagus. Ya mereka kenalnya sebagai Mas Alvan aja, bukan sebagai studio. Tapi ketika nanti tiba-tiba dapat proyek, nah mungkin Mas Alvan tinggal nyomot beberapa teman untuk bantu. Iya, masih seperti itu. Oke, nah kemudian kapan pertama kali akhirnya bersinggungan dengan dunia studio? Iya, benar-benar itu belum cukup lama ya, benar-benar saya stay karena saya waktu itu juga harus ngatur antara masih kuliah lagi ya, masih kuliah, karena ketika kita bicara kita punya studio itu kita juga harus memanage secara manajemen, secara tim itu seperti apa, sampai nanti banyak hal lah, nanti pasti ada materi sendiri ya khusus studio. Nah, itu nanti akan dijabarkan juga level studionya sejauh mana, itu banyak sekali. Nah sehingga belum ada keberanian, dan 3 tahun inilah, berarti ini tahun 2000, sekitar 2017-18 itu sebenarnya juga 2018 lah tepatnya, itu sudah mulai dari saya kenalan dengan kaum monster, ada Mas Alfi namanya, harus kita nangkep sama prosesnya dan sama, karena kaum monster ini lebih cenderung ke research dan saya juga banyak riset, ya udah Mas yuk join secara pelan-pelan gitu kan. Nah itu pun juga bertahap, prosesnya banyak gitu kan. Kalau kita bikin studio pasti kita investnya berapa, walaupun kita dimulai hanya dari garasi aja, pasti komputernya bagaimana, dan itu kan pasti disiapkan, SDM-nya siapa, membentuk SDM yang loyal bagaimana gitu kan. Nah itu banyak banget yang harus disiapkan. Nah belum lama benar-benar masuk di studio, cuman ketika kita sudah masuk itu sudah siap gitu kan, sudah siap dan ya sudah running sampai sekarang gitu. Sistemnya bukan besar, tapi ada satu sisi yang kita mau develop itu adalah mengembangkan anak-anak di daerah yang mau kita kasih kesempatan untuk mulai muncul. Itu ya pengalaman waktu saya tinggal di desa nggak tahu gitu kan. Nah sekarang kita kasih fasilitas nih sekarang untuk bisa betul itu sebenarnya balik lagi saya ke zaman kecil. Nah, cerita ini sebenarnya juga ada tuh, film animasi itu sebenarnya itu muter ceritanya, ini bagus ya gitu. Itu ada salah satu film yang salah satunya yang Prof Yanto ngasih buku saya itu. Wah ternyata balik ya. Yang kita awal lagi itu sebenarnya itu mau ini lagi, sebenarnya ujungnya itu ya ini sebenarnya. Cuma dia mau jadi ketika kita jalan sebenarnya problemnya di belakang kita ada problem. Tapi kita nggak bisa mundur. Bisanya jalan ya, suatu saat nanti problem muter lagi ke belakang, problem kita diselesaikan oleh kita di masa depan. Yang mungkin yang merasakan solusi itu bukan kita secara pribadi, tapi orang lain yang bernasib sama, kurang lebih deket kita bahwa oh dulu saya kayak gini, kemudian ada dorongan, saya tidak ingin kamu bernasib sama seperti saya. Setuju. Akhirnya share lah apapun yang sudah didapat oleh Mas Alvan di industri, balik lagi akhirnya ke Solo. Solo, terus anak-anak yang jadi ketika saya, ini gini,
kenapa saya juga dari dunia pendidikan? Karena dari dunia pendidikan itu lebih dekat dengan mahasiswa, lebih dekat dengan anak-anak pendidikan. Kalau di industri, ya saya ya bukan tutup pintu ya istilahnya. Saya fokus nih dengan kerjaan saya. Saya nggak ada waktu untuk nanya jawab ke anak-anak. Ya mungkin ada waktu mungkin berapa bulan sekali. Tapi kalau kita juga berani masuk dunia pendidikan, itu kita banyak dengerin kok. Anak-anak ini sebenarnya ini punya potensi, tapi dia nggak diizinkan keluar dari kotanya. Dia banyak banget, tapi potensinya banyak banget gitu. Nah, itulah yang plus yang saya dapat ketika saya juga bukan hanya fokus di industri aja, di dunia pendidikan itu banyak banget yang kita benar-benar terjun ke calon-calon SDM. Kalau saya di industri aja, saya hanya menerima. Mau apply enggak, oh nggak cocok gua nggak. Tapi sebenarnya di situ kita malah bisa ngelihat nih, oh ini bagus, oh ini enggak, ini itu sih poinnya. Tapi justru yang dilakukan oleh Mas Elvan selain ke pendidikan, selain dari pendidikan menerima curhat dari para mahasiswanya, yang kemudian Mas Elvan juga tidak berhenti di dunia pendidikan, tapi kan kemudian ditransferkan ke industri. Berarti kan info-info keluhan-keluhan dari mahasiswa ini transfer, dari kayak ada jembatan. Karena selama ini kalau mungkin saya melihat kayak pendidikan dengan industri itu kayak jalan sendiri-sendiri. Kadang pendidikan ngajarinnya apa, tapi industri butuhnya apa. Sementara kalau di Mas Elvan saya melihat kayak Mas Elvan karena berjalan di dua dunia, kayak amfibi, berjalan dua dunia ini bisa melihat, oke, di pendidikan kondisinya seperti ini, kemudian bisa dilempar ke industri dan akhirnya mencetuskanlah bikin studio yang kurang lebih ya visinya tetap sama untuk memberikan wadah kepada para anak-anak calon-calon animator besar ini dari yang pendidikan supaya nanti bisa masuk ke industri dengan jalurnya bukan langsung dari jalur otodidak yang memang kreator tapi dia jalur ini jadi memang bikin apa istilahnya kalau di saya sekarang memang pertama adalah kenapa mulai bikin secara pendidikan kan udah selesai ya, habis S3 kan nggak ada lagi nih yang lagi tinggal jenjang profesor aja. Jadi secara pendidikan udah selesai, oke, saya berarti sekarang berani benar-benar sudah masuk ke develop di dunia industri. Nah, itu yang saya lakukan 2 tahun ke sini ya, ke belakang. Nah, pendidikan udah selesai, yuk sekarang lagi NDA-nya kan memang pendidikan tuh udah mentok nih. Berarti dari ilmu yang dapat yuk kita masukkan ke dunia industri ini seperti apa, sambil ya sudah ada networking, anak-anak juga sudah mulai sedang saya juga bikin seminar-seminar kecil juga memberikan, makanya kalau ada istilahnya animasi klinik ya, klinik animasi. Nah, klinik animasi itu sangat dibutuhkan. Itu sebisa mungkin membuat ruang ke anak-anak yang dia nanya banyak. Ini kerjanya nanti gimana ya? Nah, itu belum tentu semuanya sekolah diajarin seperti itu masalahnya. Jadi memang mungkin di luar dari pendidikan itu bisa diajarkan. Karena kan juga ya makanya saya nggak bisa bicara banyak karena kalau di dunia pendidikan tuh kayak gini loh, kita ada seperti ini dunianya, di industri seperti ini. Makanya tadi bilang masih ada gap, itu memang masih terjadi sampai sekarang, masih terjadi, kecuali kalau sudah sekolahan itu sudah ngeblend dengan industri. Nah, ada dosen industri, ya istilahnya dari industri diminta jadi dosen profesional di sana. Nah, itu sudah mulai masuk ini. Pasti dari sekolah juga bilang, Pak, kita tuh kurang gini. Industri ngomong, oh kurang gini. Nah, jadi akan jadi ngeblend, jadi ramuan sinkron. Nah, itu. Tapi kalau dari industri tidak begitu dilibatkan di dunia pendidikan, ya sudah, dia punya segambreng administrasi, aturan-aturan. Nah, ini susah. Nah, kalau misalnya tadi di awal kan menyebutkan bahwa Mas Elvan kan juga bagian dari Kampung Monster. Nah, kalau di Kampung Monsternya sendiri itu Mas Elvan ngapain? Oke, kalau di Kampung Monster sendiri kan ada 2 sekarang, di Cibubur sama di Solo. Kalau saya memang megang keseluruhan ya, di manajemennya di Solo sendiri. Jadi memang dibagi 2, di Kampung Monster di Cibubur sekarang sama Mas Alfi. Kalau di Solo saya megang SDM-nya, nyari SDM gimana, delivery time-nya seperti apa, terus anak-anak ini mensupervisi juga tentang kualitasnya, mendirect mereka, memberikan bukan hanya karena memang yang saya rekrut ini memang saya pengen daerah, saya melihat Kota Solo ini punya potensi sangat besar, tetapi memang
belum saya ngandeng juga teman-teman, ayo kita juga memberikan ruang ke teman-teman yang masih SMK itu bisa apa ya, memberikan kesempatan gitu kan. Yang sekarang yang kita lakukan, kita ada juga mengerjakan project, kita ngasih kesempatan sampai yang masih kelas 2 pun kita kasih kesempatan. Jadi kita memang bisa bisa masuk dari mereka dulu. Intinya kesempatan itu bukan berarti terus pokoknya kerja ini selesai ya. Cukup susah ketika kita kadang don't care, dalam arti gini, yaudah pokoknya kamu kerja ini selesai. Kalau saya di Solo tidak melakukan itu. Kita memberikan kesempatan, oke, kamu kelas 2 SMK ya, masuk kelas 3 SMK. Kuliahmu bagaimana? Sekolahmu bagaimana? Pak, saya sekolah jam sekian. Oke, kamu punya waktunya jam berapa? Nah, sebenarnya ini nggak tahu nih kalau dilakukan di studio yang umum agak susah ya, karena harus ngetek satu-satu kayak gitu kan. Nah, kayak anaknya sendiri gitu kan. Ya mungkin karena saya dari dosen kan cukup ini ya, ayo sini kamu tuh ada keluhan apa. Nah, sampai melihat waktunya, oke, berarti load kamu sekian ya, kita kasih. Ya, intinya adalah bukan nominal apa yang mereka dapatkan, tetapi kesempatan yang sudah dikasihkan itu berupa portfolio. Apalagi kalau nanti ini project yang disiarkan di televisi ya, dia kan sudah mulai punya kredit nih gitu kan. Bayangkan kelas 3 SMK aja sudah muncul nongol di televisi ya. Saya kapan ini? Dulu kapan ini nggak tahu. Waktu kita seumur itu ngapain nih? Nggak muncul namanya. Itu kayak susah banget nih. Ya, nah itulah yang memberikan semangat anak-anak. Intinya adalah memberikan kesempatan ke mereka bahwa mereka itu bisa, tapi memang tidak. Kita dari studio, makanya ada satu lagi selain kamu master, saya ada Anon nih studio. Ini untuk research. Jadi memang anak-anak masuk ke sini dulu, bisa dari magang atau bisa kita tesnya dulu nanti seperti apa, baru anak-anak bisa ini masuk nih kalau dikasih pekerjaan. Karena kalau sudah masuk pekerjaan, ya tadi levelnya memang harus deadline ya, berapa kamu bisa ngerjain berapa hari misalkan seperti itu. Tapi satu kuncinya adalah kalau kita memanage di SDM di Komposer tadi, jangan sampai pekerjaan ini kamu lakukan lembur. Kamu harus bisa tetap melakukan aktivitas kehidupan kalian. Jangan sampai ketika kalian di animasi itu masa kehidupan kalian hanya di depan laptop. Kalau harus sehari dengan keluarga, harus bisa ngelus-ngelus kucing kalian dan lain-lain kayak gitu. Bisa bersosialisasi. Iya. Jangan sampai jadi animator yang no life. Iya. Gitu. Tahu lu udah jenggotan gitu. Tahu udah pagi. Dapat mataharinya kemana ya ini ya? Berapa? Kalau tanggal pasti ingat. Karena deadline ya. Deadline. Jam agak ingat. Oke. Hari nggak tahu ya. Hari nggak tahu. Oke, menarik. Jadi ternyata di studionya Mas Alvan ini tetap support di industri, utamanya Kampung Monster ya. Monster tetap support di industri, berarti kan karyanya mereka tetap kepakai oleh studio induknya Kampung Monster. Ya, tapi yang kita lakukan sekarang adalah dari pengalaman kita untuk meng-hire dari teman-teman itu, problemnya adalah pertama balik lagi di awal tadi tuh, attitude-nya gitu. Attitude-nya, sehingga untuk saat ini kita masuk ke sekolah dulu gitu kan. Masuk ke sekolah, kita lihat sebenarnya di sekolah itu ngajarin apa gitu kan. Kita malah datang ke istilahnya kita membuka ruang, Pak, kita bisa datang nggak ke sekolahnya? Kita mau kasih tahu nih kalau di studio kita kebutuhan kita seperti ini. Jadi kita membuka ruang gitu kan. Mau nggak mau ya istilah gini, di industri sendiri juga nggak bisa angkat tangan ya. Pokoknya saya minta yang bagus gitu kan. Dengan kondisi sekarang, dengan anak-anak yang istilahnya mungkin di daerah itu punya bagus tapi nggak punya ruang ya. Nah, sehingga kita bisa datang atau kita open, mereka bisa datang. Jadi dua-dua itu bisa dilakukan. Gitu. Sehingga anak-anak ini kelas 3, misalkan kita mulai dari SMK nih. Kelas 3 itu dia sudah saya pengen di studio A nih, studio B nih. Nah, bisa mungkin di studio itu bisa visit deh ke sekolah-sekolah yang kantong-kantong animator atau modeler. Nah, itu bisa visit ke situ, ngasih tahu. Nah, anak-anak itu punya gambaran dulu gitu kan. Jadi tidak langsung tiba-tiba lulus kemudian terjun ke lautan. Apa ini? Dunia baru, tiba-tiba nanti mereka mungkin kaget dengan budayanya di studio dan attitude-nya. Akhirnya dinilai jelek, mungkin mereka tidak bermaksud seperti itu, akhirnya kayak gagap aja kan. Biasa di sekolah ngerjain tugas, ya mepet-mepet deadline,
tapi kemudian di animasi masuk studio tiba-tiba ya seperti itu. Tapi saya tidak menemukan dari penjelasannya Mas Alvan tadi bahwa ya mereka ternyata tetap bisa loh masuk ke industri, tapi tetap dengan ya istilahnya santai lah. Porsinya dia tanpa perlu harus diforsir terlalu keras, seperti kalau saya tahu teman-teman yang di studio kan kadang memang ya benar-benar harus aktif sama deadline. Dan mereka sampai lembur-lembur kan sudah biasa. Walaupun akhirnya gitu ya. Iya, ada tahu-tahu sakit, duitnya habis loh. Duitnya habis, ya gajinya udah bergede tapi akhirnya habis buat berobat gitu kan. Nah, itu tapi di studionya Mas Alvan buat ini justru ingin supaya ya kayak saya lihat animatornya jadinya lebih sehat sesuai proporsinya. Yang penting komunikasi dan attitude tadi. Dia mengajarkan attitude secara tidak langsung. Ya itu kan manajemen studi masing-masing ya. Kalau kita tadi makanya kalau kita sudah punya kantong-kantong di SMK potensi siapa, sehingga ketika kita ada overload pekerjaan kita tidak pasti kita meetingkan dulu nih ini gimana nih delivery time-nya harus tanggal sekian. Nah kalau memang jangan sampai anak-anak ini overtime banget, maksudnya jangan sampai dia sampai lembur dan macam-macam dengan kondisi dia. Oke, berarti kalau nggak bisa ya pastinya lah semua studio pasti meng-hire lagi. Nah, sebelum meng-hire itu kan kita nggak dadakan. Kalau kita dadakan langsung, makanya cukup jarang banget ya kamu monster itu membuka lowongan studi animasi kayak gitu. Nah, karena kita sudah punya kantong-kantong duluan. Yang kita sudah siapkan dulu. Bukan berarti kita nggak hidup, kita juga banyak. Cuman kita sudah dari magang, dari apa ya, komunikasi yang sebelumnya ada diklat, ada apa itu kan sudah punya ini ya notes. Nah kita langsung aja ini ada kerjaan, kita ada grup, sampai kita juga bikin waktu itu bikin grup untuk belajar tentang tumbuh yang karakteristik frame by frame kayak gitu. Kita delivery itu untuk meningkatkan apa ya, anak-anak itu biar terbiasa dengan style ya. Apalagi kalau kita ke 2D dan 2D hybrid ini kan setiap project yang kita terima macem-macem gitu kan. Mungkin hari ini si A ini bisa bantu, tapi besok dengan project yang lain mungkin si A ini nggak bisa bantu gitu kan. Nah, sehingga kita harus nyari lagi nih. Nah, sehingga secara networking kita tadi networking SDM kita bentuk gitu kan. Nah, semoga mapping manajemen kita ini bisa inilah ya, bisa kita gunakan untuk banyak apa ya, secara sustainable lah ya, sampai pada akhirnya kayak gitu. Oke, sangat menarik. Tapi kalau misalnya saya mau ikut daftar ke studionya Mas Alvan, bisa nggak sih? Daftar apa? Ada teman-teman nih. Teman-teman pengen, begitu terutama teman-teman di Solo ya. Misalnya, kayaknya saya ingin belajar juga animasi gitu. Saya punya kemampuan nih, saya ingin mencoba. Bisa nggak daftar ke studionya Mas Alvan? Oke, ini kita mau launching sekolah gratis ya, baru kita develop nih. Kalau nggak ini bisa dicek, tapi masih di Facebooknya Mas Alfi. Itu yang daftar banyak banget ternyata. Wah, sampai kemarin diskusi. Padahal belum mulai ya? Belum mulai, kita mau apa? Baru akan. Sudah kita umumkan. Sudah rilis. Ternyata minatnya gila, hampir 400 loh yang ini, yang apply Pak. Padahal free. Itunya ada kuotanya nggak itu? Nah, kemarin kita discuss karena masih online. Kita ada kuotanya sih, nggak sampai kita ambil semua dulu. Cuman ternyata kita pikir tuh cuma dikit, yang mau paling ya 10 orang, 15 orang. Tapi kok animonya itu 2D atau 3D? 2D ya. Nah, sebenarnya itu untuk kebutuhan kita juga sih. Tadi dari SMK dari kita ini kayak gitu. Nanti pasti akan dirilis kok segera. Tapi yang daftar memang sudah cukup banyak. Kita memang free kan. Kalau ini saya buka-bukanya di manajemen itu sebenarnya ini memberatkan kita loh Mas. Saya bicara sama Mas Alwi, Mas ini berat Mas bagi kita free produksi aja kayak gini. Free aja ini Mas. Kita produksi anak-anak kayak gini Mas. Yang handle siapa ini kan? Ya, itulah bentuk kepedulian kita ke teman-teman semuanya. Kita mampunya untuk meningkatkan SDM itu mampu kita dari kamu itu seperti ini. Barangkali nanti dari studi-studi yang lain mampunya apa? Kayak Brunderville kemarin juga bikin sekolah gratis. Nah, kita bagus banget itu program gitu. Nah, bisa jadi nanti industri-industri bikin yang free kayak gitu, sehingga apa ya istilahnya dari anak SMK atau kuliah itu bisa terupgrade ketika masuk di situ. Tapi pastinya kalau dari industri portfolio yang penting ya. Bukan hanya daftar aja tapi portfolio yang bagus dulu.
Beda kalau dari sekolah ya, mungkin dari nilai dulu ya, nilainya 9 semua bisa masuk SMK negeri, tapi kalau di ini harus ada portfolio yang, karena kita men-triggernya bukan dari zero banget, tapi lebih ke style nanti kita produksinya seperti apa sih, gitu. Jadi lebih ke kayak penyesuaian, adjustment aja ya, yang pesertanya sudah punya bekal, jadi tidak dari belajar dari nol, tapi cuma tinggal dituning, disesuaikan supaya sesuai dengan industri. Pasti kalau dari industri kita memang nggak bisa dari zero. Lagi negeri kebutuhan dari industri ya kita coba lakukan itu. Kalau mau benar-benar dari zero ya sekolah aja. Belajar dari sekolah dulu. Ya sekolah dulu. Oke. Terakhir dari setelah Mas Alvan berkecimpung di dunia animasi, berarti di sana banyak teman-teman yang ingin terjun juga ke dunia animasi. Bahkan tadi baru kelas gratis saja ada 400 orang ya. Nah, kalau dari Mas Alvan, pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia animasi apa sih untuk mengawali? Oke, kalau di animasi karena bidangnya adalah teknis, pasti teknis itu harus kalian lakukan. Teknis harus kalian kuasai dulu pertama. Teknis harus kuasai dulu. Oke, belajar dari sekolah, dari tutorial, ikut diklat, ikut kelas gratis itu kalian ikuti dulu secara teknis. Berikutnya adalah attitude nih. Attitude-nya harus kalian benerin juga nih, attitude-nya. Attitude banyak banget. Jangan menolak pekerjaan yang ini kualitasnya nggak bagus itu. Apalagi yang baru mulai nih ya. Kalau yang sudah pro ya boleh lah, itu sombong dikit boleh. Tapi kalau yang baru mulai nih, attitude-nya diterima dulu aja, gitu kan? Diterima dulu aja pekerjaan untuk apa itu sebagai semakin kalian banyak problem mengerjakan real project itu akan berimpas dengan kalian sendiri. Nah setelah itu ketika sudah attitude kalian mengerjakan project pasti networking akan terbentuk. Nah setelah networking terbentuk, ini keren nih, kalian bisa bikin studio sendiri gitu kan, 2 orang, 3 orang, studio tersembunyi itu nggak ada masalah gitu. Itu aja sih pesan saya. Pendidikan jangan lupa juga ya, pendidikan itu penting. Jadi jangan tiba-tiba udah ke-hire sama studio terus pendidikannya berhenti begitu saja. Challenge kalian adalah, wah ini orang studio pendidikan tinggi, nah itu kayaknya jadi nilai plusnya ya. Kalau biasanya pendidikannya tinggi pasti ininya jarang terlibat di studio. Ininya tinggi pasti pendidikannya juga rendah. Nah, challenge kalian itu pendidikan oke, industri juga oke. Nah, itu harus kalian capai lah. Sama-sama hidup berkali-kali. Kalau hidup berkali-kali otomatis sekali loh ya. Nah, jadi itu harus kalian coba terus. Ini ya. Bisa kita hidup dari animasi? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Oke, sangat bisa. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di rumah, terutama mungkin orang tua juga yang mungkin masih khawatir dengan anaknya yang bisa nggak sih hidup dari animasi? Ternyata Mas Alvan sendiri pun sudah membuktikan bahkan dari pendidikan pun bisa untuk hidup dari animasi sampai sekarang. Dan itu tadi yang harus diperhatikan ternyata tidak hanya skill tapi juga attitude dan networking. Itu yang akan jadi bekal buat kita bisa bertahan di dunia animasi. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Alvan atas ilmu-ilmunya. Nanti kita akan share lagi karena banyak yang mau saya tanyakan karena dia ada S1, S2, S3-nya kayak gimana, sistem pendidikannya, bakal ke industri. Tapi mungkin kita akan bicara dengan Mas Alvan lagi di lain episode. Oke. Untuk episode ini sampai sini dulu. Dan tetap di Animation Talk karena kita akan berbicara dengan banyak lagi aktor-aktor animasi. Jadi jangan kemana-mana dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.